Untuk yang belum, segera belajar. Harus bisa membuktikan. Karena hasil riset ini ya, itu menguatkan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Jadi Allah setelah menyempurnakan penciptanya, lalu meniupkan ruhku. Dan dalam Al-Quran, supaya ruh itu dikenal, maka oleh Allah, ruh itu dijadikan sebagai cahaya. Wa ja'alnahu nuron, itu dalam bahasa Quran. Hebat ya? Nah jadi tinggal menunggu waktu aja. Kebenaran itu secara perlahan itu akan menemukan titik terangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia, bebas dari segala penderitaan, dan semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita bagi semua makhluk. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang senantiasa mengurus, mengatur. Dia sendiri menamakan dirinya adalah Rob, yang senantiasa memenuhi segala kebutuhan hambanya, yang cinta kasihnya tanpa batas, yang senantiasa memilih keinginan-keinginan dari hambanya yang terbaik. Dia tidak selalu meluluskan semua keinginan hambanya, karena dia yang paling tahu yang terbaik bagi seluruh hambanya. Mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sadari kehadiran dia dalam diri kita. Karena kalau kita menyadari kehadirannya dalam diri kita, maka ridhonya, berkahnya akan selalu meliputi diri kita. Oleh karena itu, mari kita awali kajian kita di pagi yang sejuk ini. Semoga hujan yang di luar sebagai sebuah simbol, dalam diri kita akan ada hujan dari langit rohani kita. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para ahli neuroscience, orang-orang yang bergerak di bidang neuro itu adalah sel-sel otak manusia, baru saja merilis hasil penelitiannya, kondisi di mana otak manusia itu mengalami ketumpulan karena terus-menerus dihujani oleh kedangkalan makna dari media sosial. Jadi karena tiap hari terus-menerus diserang oleh berbagai informasi, yang informasi itu tidak memiliki makna sama sekali. Dan justru informasi itu hanya kedangkalan. Sehingga yang disebut dengan brain rot itu adalah otak manusia itu mengalami ketumpulan, mengalami kehilangan ketajamannya untuk bisa berpikir kritis dan kreatif. Dan kita merasakan itu. Ditambah lagi, lebih parah lagi karena apa? Dogma dan doktrin yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang bertujuan untuk mengendalikan supaya potensi dari manusia itu tidak berkembang,
terutama dari kelompok manusia tertentu yang tidak menghendaki kelompok-kelompok ini berkembang, potensi akademiknya, potensi intelektualnya, potensi spiritualnya. Dan kemudian diciptakan dogma-dogma dan doktrin yang akan membuat dia terbelenggu oleh dogma dan doktrin itu. Sehingga mereka yang tidak bisa keluar dari dogma dan doktrin itu tidak bisa memiliki keterbukaan terhadap pengetahuan baru. Nah, itulah yang disebut dengan melumpuhkan potensi manusia. Jadi diciptakan supaya komunitas ini tidak berkembang dan supaya tetap bodoh. Itulah penjajahan yang sangat halus. Dan penjajahan yang paling halus itu yang paling gampang dilakukan untuk orang-orang yang bodoh adalah lewat dogma dan doktrin agama. Sehingga dibiarkan aja dia sibuk dengan dogma doktrin agamanya, sehingga dia tidak bisa melakukan riset dan penelitian untuk menemukan rahasia yang lebih besar lagi, terutama tentang kehidupan ini. Makanya ada negara kaya dan kaya, ada negara kaya tetapi miskin, ada negara miskin tapi kaya, ada negara miskin dan miskin. Ada negara kaya dan kaya, negaranya kaya dan dia juga punya kekayaan sumber alam sekaligus juga kekayaan sumber daya manusia, yaitu hasil pendidikan yang memiliki keterbukaan. Nah, itulah yang kemudian menjadi negara adidaya. Dia kaya, negara kaya dan kaya. Dia punya segalanya. Secara ekonomi dia kaya, dia memiliki sumber daya manusia, dia juga memiliki sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh sumber daya manusia itu sehingga dia akan melaju dengan cepat. Itu menjadi penguasa ekonomi saat ini. Ada negara kaya tetapi miskin. Dia kaya tapi tidak punya sumber daya alam. Mohon maaf, seperti Jepang misalnya. Dia kaya tapi miskin. Jepang itu negara kaya, tapi dia miskin dengan sumber daya alam. Dia tidak memiliki segalanya. Tetapi dia pacu sumber daya manusianya. Sehingga dia menjadi kaya lewat sumber daya manusia, walaupun tidak memiliki sumber daya alam, tetapi sumber daya alam yang mereka inginkan bisa diimpor datang ke negaranya. Ada negara miskin, ada negara kaya tetapi miskin, ada negara miskin tapi kaya. Mohon maaf, jadi Jepang itu negara miskin sebetulnya tetapi kaya. Jadi dia miskin dengan sumber daya alam, tetapi karena punya sumber daya manusia dia menjadi kaya. Nah, ada negara kaya tetapi miskin seperti kita. Jadi Indonesia ini masuk negara kaya tapi miskin. Kaya sumber daya alam, tetapi karena barangkali kita belum sadar pernah dijajah selama sekian puluh tahun, pernah dibekukan kecerdasannya, lalu diajarkan dogma-dogma dan doktrin yang menghalangi kita untuk keluar dari penjara itu, sehingga kita menjadi negara kaya tapi miskin. Kaya dengan sumber daya alam, tetapi sumber daya alam ini tidak bisa diproduksi untuk menjadi apapun karena manusianya terlalu asik dengan dogma dan doktrin, sehingga akibatnya menjadi
miskin. Nah, lebih parah lagi, ada negara miskin sekaligus miskin. Jadi tidak punya segalanya itu. Sumber daya alam tidak punya, ya. Kemudian negara itu dihantui oleh doktrin dan dogma dan tidak bisa keluar dari penjara itu, akibatnya menjadi negara miskin dan miskin. Jadi saya tidak mau kasih contohnya ya, takut ada yang tersinggung. Itulah bahayanya dogma dan doktrin. Nah, jadi hasil riset ini menyatakan bahwa kebanyakan manusia saat ini mengalami yang disebut dengan ketumpulan otak. Ketumpulan otak ini gara-gara diserbu terus-menerus oleh informasi dangkal, dan apapun informasi ditelan mentah-mentah dan dianggap itu sebagai suatu kebenaran. Apalagi kalau informasinya menggunakan kata agama, itu langsung dipercaya walaupun sumbernya belum tentu. Ya. Berbarengan dengan riset itu, ya, ada riset yang terbaru di dunia biofisika. Tokoh risetnya namanya Dr. Fritz Albert Popp dari Jerman. Beliau ini ahli biofisika. Jadi biofisika itu berarti bio itu biologi, fisika itu ya fisika. Jadi beliau ini punya dua keahlian, satu di bidang biologi, yang satu di bidang fisika. Temuan terbarunya adalah tentang biofoton. Jadi foton itu adalah cahaya. Foton itu gelombang elektromagnetik. Jadi biofoton itu dia memberikan sebuah hasil riset yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang disebut dengan biologi, makhluk hidup, ternyata di dalamnya itu sesungguhnya adalah manifestasi dari foton. Foton itu adalah cahaya. Dan kesimpulan akhirnya adalah ternyata manusia ini aslinya adalah makhluk cahaya. Bayangkan ya, itu riset. Dan sebetulnya memang sejak dari dulu Al-Quran pun menyatakan bahwa ya, yang namanya manusia itu adalah makhluk cahaya. Jadi aslinya kita ini makhluk langit, makhluk cahaya, yang diutus ke bumi ini untuk mencahayakan bumi yang gelap ini. Jadi kalau manusia tidak memerankan dia sebagai penerang di bumi ini, malah justru menambah kegelapan bumi ini dengan menyebarkan kebodohan, hoax, kebencian, fitnah, dan lain sebagainya, berarti dia sudah kehilangan esensi sebagai makhluk cahaya. Jadi kita ini disebut biofoton, ya, makhluk cahaya. Nah, untuk para sahabat yang sudah membuktikan kalau dirinya adalah makhluk cahaya, saya sampaikan selamat. Untuk yang belum, segera belajar. Harus bisa membuktikan. Karena hasil riset ini, ya, itu menguatkan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Jadi Allah setelah menyempurnakan penciptanya, lalu meniupkan ruhku. Dan dalam Al-Quran, supaya ruh itu dikenal, maka oleh Allah ruh itu dijadikan sebagai cahaya. Wa ja'alnahu nuron, itu dalam bahasa Quran. Hebat ya. Nah, jadi tinggal menunggu waktu aja. Kebenaran itu secara perlahan itu akan menemukan titik terangnya. Ya. Itulah pentingnya kita terus belajar. Dan belajar itu berarti kita menyediakan ruang untuk kehadiran pengetahuan-pengetahuan baru. Nih saya kasih tahu ya. Orang yang hari ini pekerjaannya menyalahkan orang lain, itu tanda dia belum belajar.
Dan orang yang hari ini sudah berhasil menyalahkan dirinya sendiri, nah dia ini sudah mulai belajar. Orang yang sudah tidak menyalahkan orang lain, sekaligus tidak menyalahkan lagi dirinya sendiri, nah ini sudah selesai belajar. Kira-kira Bapak Ibu termasuk kelompok yang mana? Belum belajar, mulai belajar, sudah belajar. Kan banyak tuh ya, di TikTok, di YouTube. Pekerjaannya itu hanya menyalahkan orang lain. Merasa dirinya paling benar. Semua yang dikatakan orang-orang lain itu pokoknya bagi dia salah aja. Menyesatkan orang lain, menganggap rendah orang lain. Nah, itu jangan lupa ya, orang yang semacam ini belum belajar. Belum. Tapi kalau orang yang sudah menyadari kesalahannya, dia tahu kalau dia itu tidak tahu, lalu cepat-cepat mencari tahu, maka dia sudah mulai mengawali kebijaksanaan hidup. Itu yang disebut dengan mulai belajar. Ini orang tua ya, yang suka nyalah-nyalahkan anak tuh belum belajar. Jadi kalau anaknya nakal, dia kemudian menarik diri. Jangan-jangan yang salah adalah saya. Karena anak itu hanya mewarisi kodrat saya, kodrat material dari tubuh saya, dan kodrat sifat dari sifat-sifat saya. Jangan-jangan anak-anak berantem di sekolah itu karena pernah melihat orang tuanya berantem di rumah. Kan anak itu punya memori, punya mirror neuron, punya cermin saraf. Jadi apa yang dia lihat dipraktekkan di tempat yang lain. Sehingga orang tua yang semacam ini tidak buru-buru menyalahkan anak, apalagi ngambil sapu gebugin anak. Langsung dia introspeksi diri. Jangan-jangan ini adalah salah saya. Nah itu mulai belajar. Mulai belajar jadi orang tua maksudnya. Tapi kalau seseorang yang sudah berhenti menyalahkan orang lain, juga sudah berhenti menyalahkan dirinya sendiri, inilah orang yang sudah belajar. Paham ya? Oke. Nah, hari ini saya akan membeberkan sebuah rahasia yang berjudul bebas dari penderitaan ilusi. Ini ada beberapa suku, ada beberapa kata kunci ini. Yang pertama bebas, yang kedua penderitaan, yang ketiga ilusi. Karena hampir kebanyakan manusia menderitanya itu bukan oleh kenyataan hidup, tetapi oleh reaksi dan tanggapan dia terhadap peristiwa yang terjadi dalam hidup. Sebetulnya ditipu orang tuh nggak apa-apa. Kan pesannya cuma, oh saya berarti bodoh, masih ditipu orang, kan gitu aja. Berarti saya harus banyak belajar, gitu aja kan sebetulnya. Tapi karena reaksi dia terhadap orang ini sangat negatif, dan itu yang membuat dia menjadi sangat menderita, bahkan timbul dendam, ingin melampiaskan dendamnya pada orang lain. Padahal sebetulnya semua peristiwa di alam semesta ini netral adanya, menjadi tidak netral karena diberi makna oleh kita sendiri. Ya, paham ya? Nah, makanya hari ini saya akan cerita Nabi Adam. Saya akan cerita, ya, sebetulnya bukan Nabi Adam yang saya ceritakan, Adam sebetulnya. Karena di Quran itu nggak ada Nabi Adam, yang ada itu Adam. Saya mau cerita Hawa. Kalau kita kan kenalnya pakai Siti, betul nggak? Ya. Padahal sebenarnya dalam terminologi agama Islam terutama tidak ada itu Siti Hawa, yang ada adalah Hawa. Makanya yang benar itu sebutannya adalah Adam dan Hawa. Ya supaya semua mengerti ya, yang mana Adam, yang mana Hawa. Tapi saya akan menjelaskan secara hakikat.
Saya tidak akan menjelaskan secara syariat, secara hakikat. Nah, ada Adam, ada Hawa, ada malaikat, ada iblis, ada setan, kan gitu. Dan itu kan semua sudah masuk ya, menjadi satu bangunan pengetahuan di otak kita. Nah, oleh karena itu jangan heran kalau saya menjelaskannya mungkin agak sedikit berbeda dengan yang Bapak Ibu pahami selama ini. Nah, oleh karena itu ya, bagaimana caranya kita bebas dari penderitaan ilusi? Penderitaan ilusi itu adalah penderitaan yang tidak ada sebetulnya, diadakan oleh kita sendiri. Di mana diadakannya? Di pikiran, dan itu hanya sebatas ilusi. Nah, sama ya, dari tadi malam sampai sekarang di luar hujan, ya. Kemudian ada yang mau mengaji ke tempat ini, lalu berpikir, saya nggak akan ngaji, takut hujan. Padahal kan faktanya sekarang sudah tidak hujan. Faktanya tidak hujan, tapi otak kita masih takut hujan. Nah, takut hujan ini kan diciptakan oleh pikiran. Dan pikiran yang suka menciptakan itu sedang menciptakan penderitaan ilusi. Sama seperti begini, Bapak Ibu kan hari ini faktanya masih punya suami, masih punya istri, betul nggak? Tapi kemudian berpikir, gimana ya kalau besok saya tidak punya suami? Nah, itu penderitaan ilusi. Akhirnya tiba-tiba sekarang jadi menderita, padahal faktanya masih punya pasangan. Suka nggak begitu? Suka. Betul nggak? Mau pergi ke mall, di sini lalu berpikir, saya kalau pergi ke mall takut nggak ada parkir. Fakta apa ilusi itu? Ilusi kan? Itu hanya di pikiran saja. Tapi hati-hati karena pikiran ini sebetulnya sedang menciptakan kenyataan. Apa yang dirasa nyata oleh pikiran bisa jadi menjadi kenyataan walaupun saat itu masih ilusi. Jadi saya ini sama istri saya, kalau pergi ke mall, saking kuatnya pikiran saya bahwa saya akan dapat parkir paling depan dan parkirnya di situ-situ saja. Setiap saya ke situ, saya selalu dapat parkir di tempat yang sama, paling depan di situ, di timing yang sama. Dan itu bukan kebetulan itu. Bukan kebetulan. Ya. Oke.